Semoga dapat mobil ya Allah. Oke, pertanyaan pertama bang. Oke siap. Negara apa yang benderanya ada gambar senapan AK-47? Emang ada? Nyerah bang, nyerah. Ya nyerah. Negara Mozambik bang, di sana ada gambar AK-47 sama buku sama cangkul. Apa-apaan bendera negara kayak gitu? Gak dapat mobil ya. Tenang bang. Saya kasih satu kesempatan lagi deh. Beneran? Iya dong, jawab pertanyaan lagi ya. Oke. Negara apa yang nggak punya sungai sama sekali? Arab Saudi. Benar. Ya, sama mobil ya. Selamat Bang Buat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini Bang. Loh, kan saya dapat mobil. Kok 50.000? Iya Bang, kan kontennya settingan. Ya kali jawab satu pertanyaan dapat mobil. Enak banget. Mikir. Pak, nenek Pak. Charles, apakah kamu melupakan sesuatu? Apa? Sebelum masuk kamar, kau harus mengetuk pintunya dulu. Iya, maaf Pak. Apa? Kita ini keluarga bangsawan kerajaan Inggris. Terkenal dengan tata krama royal manner yang ketat. Jadi, bicara yang sopan, yang formal. Jangan apa. Tapi panggil Ayahanda. Nah, itu yang benar. Cukup elegan. Ayahanda. Apa yang ingin kau bicarakan? Sebelumnya, ulangi lagi dari luar, masuk ke kamar, ketuk lalu bicara yang sopan, yang formal. Mengerti? Mengerti Ayahanda. Maafkan hamba. Oke, ulangi. Ya, silakan masuk. Ayahanda, bolehkah aku membicarakan sesuatu? Baiklah, silakan bicara, Charles. Ayahanda, nenek terkena serangan jantung. Ada 5 bersaudara. Iya. Jaya lagi nyapu. Tuti lagi masak. Umar lagi main catur. Fuad lagi nyuci. Anak 5 lagi ngapain? Lagi ngapain? Gimana gua tahu? Jaya nyapu. Tuti lagi masak. Umar main catur. Fuad lagi nyuci. Nah, anak 5 nih lagi ngapain dia? Ya apa sih? Kok gini doang nggak bisa sih? Coba aku ulangin lagi. Wah, my boy, kamu pasti mau kencan ya kan? Iya Pak, baru pertama kali milih parfum nih. Wah, udah gede kamu, my boy. Papa bangga sama kamu. Makasih ya Pak. Tapi enak zaman sekarang udah simpel. Kenalan di sosial media aja udah bisa dapat jodoh. Nggak kayak papa dulu. Waktu dulu papa di Albania ya, itu harus datang ke pasar jodoh. Papa sama mama kamu ketemu di sana. Kita pakai pakaian yang bagus tuh biar orang-orang pada lihat dan tertarik sama kita. Wah, seru banget tuh Pak. Iya dong. Nih, pegang dompet papa nih. Udah nggak usah Pak. Nggak apa-apa. Anggap aja duit ekstra dari papa buat kamu untuk kencan pertama kamu. Serius Pak, nggak usah repot-repot. Oh my boy, ini kan kencan pertama kamu. Jadi gentleman dikit. Nggak apa-apa pakai duit papa. Kan cowok yang harus bayar. Iya Pak, tahu kok. Udah Bapak tenang aja, dia yang bayar. Oh. Suatu hari, ayah mendengar anaknya sedang berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat, nenek sehat. Selamat tinggal kakek. Dek, kok giliran kakek malah ngucapin selamat tinggal kayak gitu? Kenapa? Gue tahu pak, pengen aja ngomong gitu. Hah? Keesokan harinya, kakek meninggoy, tapi ayah mengira itu cuma kebetulan. Beberapa minggu kemudian, ayah melihat lagi anaknya berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat. Selamat tinggal nenek. Keesokan harinya, nenek meninggoy. Ayah pun berpikir, Jangan-jangan anak gue emang punya kekuatan spesial nih. dan minggu depannya, ayah mendengar anaknya berdoa lagi. Semoga mama sehat. Selamat tinggal papa. Ayah pun ketakutan. Bahkan di tempat kerja pun dia terus memikirkan doa anaknya. Tapi ayah ingat mitos orang Rusia. Agar tidak sial, dia harus menggunakan pakaian terbalik. Dan benar, tidak terjadi apa-apa. Dan ayah pun sangat senang ketika pulang ke rumah. Papa kenapa sih kayak girang banget? Hari ini tuh berat banget, Mas. Sial banget hari papa. Tapi untung sampai ke rumah dengan selamat. Makanya senang. Lebih sial hari mama, tahu nggak pak? Tadi tuh kan ada kurir paket ngetok pintu, terus mama bukain, tiba-tiba dia meninggoy mendadak gitu, serem banget. Serem banget. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Tahu nggak? Aku tuh sayang banget sama kamu. Ngapain cium-cium bantal guling? Katanya mau mabar, malah sibuk ciumin bantal guling. Bantal guling?
Ini istri Belanda gua, istri Belanda, tahu nggak? Kok istri Belanda sih? Abad ke-18 dan 19. Ini tuh disebut Dutch wife, istri Belanda. Soalnya orang-orang Belanda yang waktu itu ke Indonesia itu tuh kesepian, ditinggal istrinya, ditinggal pasangannya. Makanya biar tidur nyaman, cium-cium ini, peluk-peluk ini biar gak kesepian lagi gitu. Sampai sekarang orang-orang Indonesia pakai ini biar tidurnya nggak kesepian. Bantal guling, Dutch wife. Makanya gua jadiin istri aja. Halu banget. Mending haluin Shirin, karakter baru dari game Honkai Star Rail. Itu loh, game RPG multiplatform dari Hoyoverse pembuat Genshin Impact. Sekarang ada karakter baru Shirin, replika Elysia, simbol cinta dan harapan. Karakter tipe Ice dengan pet Remembrance. Berperan sebagai super universal bagi para keturunan Chrysos. Gua seru banget main gamenya. Wah, seru banget. Mending gua ngehaluin Shiren aja ya. Ya iyalah, tinggal download game Honkai Star Rail, klik link di bio dan cobain karakter baru Shiren. Oke, download dulu. Bye-bye istri Belandaku. Dek, kamu lihat apa sih? Kamu lihat apa? Adek. Udah jangan lihat kayak gitu. Mau kemana? Jangan ke sana. Aduh. Halo, kenapa dek? Siapa namanya? Kamu ini apa? Ya manusia, kayak orang pada umumnya. Manusia itu punya 2 tangan. Kamu gak punya. Adek, sini. Aduh. Maaf ya mas ya. Aduh. Oh, nggak apa-apa kok Bu. Jadi gini dek, Om dulu tinggal di Irak tahun 2003. Di sana terjadi perang Amerika sama Inggris nyerang Irak. Ini Om kena bom waktu perang itu, makanya jadi gini. Kamu ikan cupang atau ikan mujair? Ikan kan gak punya tangan, kamu gak punya. Berarti kamu ikan. Adek, udah adek. Nah, tos dulu ayo. Sebutin fakta menarik tapi lucu. Kalau bisa gua kasih 200.000. Ayo, siapa yang mau nih? Gue ikut. Gue yang pertama ya bang. Oke. Tahu gak sih, kalau otot yang paling kuat itu ya lidah. Otot paling kuat ya bicep lah, bisa angkat-angkat. Kuat di sini bukan berarti bisa angkat beban, tapi dia tuh gerak terus seharian tanpa kita ngerasa capek. Ya lidah. Masa itu? Ya gak percaya. Makanya di Indonesia ada silat lidah bang. Iya juga ya. Nih 200.000 nih. Makasih. Beli silat. Next siapa lagi nih yang mau 200.000? Ayo. Gua bang. Oke, apa fakta menarik yang bikin ngakak? Tahu nggak bang? Madu itu nggak bakal pernah basi. Tahu. Makanya kalau ada yang bilang ke madu, basi lu, nggak bakal mempan sama madu. Soalnya madu nggak pernah basi. Lu yang basi. Boleh coba sekali lagi nggak bang? Udah sekali lagi, awas lu kalau nggak lucu. Tahu nggak bang? Kelapa sawit itu pohon juga. Tahu nggak? Ada fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata lebih banyak orang di India daripada orang berkulit putih di seluruh dunia. Apa? Ya kan? Gua juga punya fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata di bumi ini populasi semut diperkirakan 20 juta kali lebih banyak daripada populasi manusia. Wah, serem banget nih. Gua juga punya. Ternyata lebih banyak manusia itu yang meninggal karena nyamuk daripada perang. Apa? Iya, nyamuk menyebabkan kematian pada manusia 700.000 jiwa setiap tahun. Gua juga ada fakta mengerikan di dunia ini, tepatnya di Indonesia. Ternyata lebih mahal pembangunan kereta cepat Wush di Indonesia daripada pembangunan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia itu loh. Serem kan? Ya kan serem. Ih, serem banget tuh. Serem banget. Serem apaan? Emang negara lu kayak gitu dari dulu? Aneh. Pasti ada korupsinya tuh. Kita sih nggak heran lagi.
Di Swedia biaya berobatnya kan gratis kan ya Pak ya? Ya iyalah, pajaknya aja tinggi banget sampai 60% dari penghasilan saya. Masa kesehatan nggak gratis? Bukan gitu. Tapi bosan nggak sih? Hah? Gimana kalau gini biar seru? Kalau saya berhasil sembuhin Bapak, Bapak bayar 50.000 ke saya. Tapi kalau saya nggak berhasil sembuhin Bapak, saya kasih 100.000 ke Bapak. Gimana? Pikirkan secara logika. Ayo. Oke. Lidah saya ini mati rasa nih Pak. Nggak bisa ngerasain apa-apa nih. Oke Pak. Nih Pak. Apa nih? Ini pipis ya? Nah, 50.000. Saya juga pikun nih, sering lupa. Coba sembuhin kalau bisa. Gampang itu mah. Nih, nggak mau. Itu kan pipis tadi. Sembuh lagi. 50.000 lagi. Nih, saya buta nih, buta. Coba sembuhin nih, saya buta nih. Wah, kalau buta saya nggak bisa Pak nyembuhinnya Pak. Nih, 100.000 ya buat Bapak. Dapat juga nih. Loh, ini kan 2.000, katanya 100.000 tadi. Sembuh tuh butanya. 50.000 lagi. Hampir 200 korban jiwa karena bencana banjir ini. Saya sebagai pemimpin negara Sri Lanka mengumumkan bahwa kejadian ini menjadi status darurat nasional negara kita. Untuk seluruh warga Thailand, saya selaku Perdana Menteri memohon maaf sebesar-besarnya karena masalah banjir ini tidak bisa saya tanggulangi dengan baik. Kok sedih banget sih Pak? Gimana gak sedih? 170 orang loh yang meninggal. Gimana gak sedih? Sudah 914 korban jiwa dalam bencana ini Pak di data kita. Hitung-hitungan lah. Yang penting itu pasokan BBM cukup. Bantuan apa-apa tuh cukup, serba cukup di sini. Gak cukup Pak di sini. Kosong. Kita nggak kebagian apa-apa nih. Kamu tuh siapa sih? Kita lagi ngomong sama wartawan, ngomong sama media itu yang baik-baik. Biar masyarakat itu nggak panik. Kalau masyarakat panik, Indonesia nanti jadi kacau. Kalau kacau, Indonesia nanti bubar. Kalau bubar, saya nggak dapat gaji lagi. Gitu, jangan sembarangan ngomong. Nanti semuanya cukup kok. Orang optimis banget jadi orang. Ini situasinya udah membaik. Nggak ada situasi yang membaik itu nggak ada. Rakyat jelata. Orang bilang cukup ya cukup. Orang bilang membaik yang membaik. Nggak usah ngeyel, nggak usah protes mulu. Gitu aja susah banget. Tinggal nurut aja nurut. Cuma Tontri bencana alam paling greget 1 bulan terakhir. Siapa yang paling greget? Bisa masuk greget club. Berapa?